adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nida Fitria. Siapa namamu? Hai, selamat belajar ya. Selanjutnya, kamu bisa klik tombol mulai. Ini adalah beberapa menu yang akan kita bahas kali ini. Langsung saja kita ke menu yang pertama ya, yaitu menu indikator. Apa aja sih yang terdapat di indikator pengurangan bentuk aljabar? Nah, kakak kasih tahu ya. Yang pertama yaitu menentukan hasil dari pengurangan bentuk aljabar, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan bentuk aljabar. Selanjutnya, kita ke menu materi. Materi yang pertama yaitu pengenalan bentuk aljabar. Sebelumnya, kakak mau nanya nih, sudah pada tahu belum sih apa itu bentuk aljabar? Yaps, betul. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Di dalam aljabar juga terdapat istilah-istilah yang harus kita ketahui nih. Di antaranya yaitu koefisien, variabel, dan konstanta. Apa sih koefisien? Nah, koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Sedangkan kalau variabel, lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Dan konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Selanjutnya, kamu bisa klik tombol next. Kira-kira dari bentuk aljabar tersebut, kita bisa mengetahui apa saja ya? Kamu bisa mengklik salah satu angka atau hurufnya jika kamu ingin mengetahuinya. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai istilah-istilah yang terdapat di dalam aljabar? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yuk. Kamu bisa mengklik next ya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis suku. Yang pertama, suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Yang kedua, suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya 5x dan min 2x, y dan 3y. Yang ketiga, ada suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya 2x dan min 3x pangkat 2. Setelah pembahasan materi tadi, yang perlu kita ingat dari pengurangan aljabar adalah yang pertama, pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ingat, suku yang sejenis berarti variabel dan pangkatnya itu sama. Yang kedua yaitu kurangkan koefisien dari variabel yang sama. Jadi, jika adik-adik sudah menemukan suku yang sejenis, langkah selanjutnya
adik-adik kurangkan koefisiennya. Contoh yang pertama yaitu 6x min 3x. Coba adik-adik perhatikan, ini merupakan suku sejenis kan? Karena variabelnya sama, yaitu sama-sama x. Berikutnya, tinggal adik-adik kurangkan 6 dikurang 3. Untuk x-nya cukup ditulis satu kali ya. Selanjutnya, 6 dikurang 3 yaitu 3. Berarti hasilnya 3x. Kita coba contoh yang kedua yuk. Di contoh yang kedua itu ada 10m kuadrat dikurang 2m kuadrat. Ini merupakan suku sejenis ya, karena variabelnya sama. Adik-adik bisa perhatikan, variabelnya yaitu sama-sama m kuadrat. Sekarang tinggal kita kurangkan koefisiennya. 10 dikurang 2. Hasilnya yaitu 8m kuadrat. Sekarang kita coba contoh yang ketiga ya. Di contoh yang ketiga ada 7a dikurang 2a kuadrat. Adik-adik perhatikan variabelnya deh. Ternyata pangkatnya itu berbeda ya. Nah, karena pangkatnya berbeda berarti ini bukan suku sejenis. Maka tidak bisa kita kurangkan. Masih bingung nggak adik-adik? Mungkin adik-adik ada yang bertanya ya, terus jawabannya berapa dong Kak? Nah, adik-adik, karena tidak bisa kita kurangkan, maka jawabannya tetap 7a dikurang 2a kuadrat. Materi kali ini sudah selesai ya. Gimana penjelasan dari kakak? Dapat dipahami? Nah, supaya kamu lebih memahaminya, kita latihan soal yuk. Kamu bisa klik tombol menu terlebih dahulu ya. Menu yang akan kita bahas selanjutnya yaitu latihan soal. Soal latihan yang pertama yaitu bentuk sederhana dari 8m dikurang 2n dikurang 5m dikurang 4n adalah, kira-kira jawabannya apa ya? Kamu bisa klik jawaban yang menurut kamu benar. Jika jawabanmu salah, kamu bisa klik tanda X untuk mengetahui cara penyelesaian yang benar. Cara untuk menyelesaikan bentuk sederhana dari 8m dikurang 2n dikurang 5m dikurang 4n. Yang pertama yaitu kumpulkan suku-suku yang sejenis sehingga menjadi 8m dikurang 5m dikurang 2n dikurang 4n. Langkah selanjutnya yaitu kita kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis sehingga menghasilkan 3m dikurang 6n. Selanjutnya, kamu bisa klik tombol next. Soal yang kedua, hasil pengurangan 3p kuadrat dikurang 7 oleh p kuadrat dikurang 3p dikurang 2 adalah, kira-kira jawabannya apa ya? Kamu bisa klik jawaban yang menurut kamu benar. Jika jawabanmu salah, kamu bisa klik tanda X untuk mengetahui cara penyelesaian yang benar. Cara untuk menyelesaikan hasil pengurangan 3p kuadrat dikurang 7 oleh p kuadrat dikurang 3p dikurang 2. Langkah yang pertama yaitu kita jabarkan terlebih dahulu sehingga menjadi 3p kuadrat dikurang 7 dikurang p kuadrat ditambah 3p ditambah 2. Langkah yang selanjutnya kita kumpulkan suku-suku yang sejenis
sehingga menjadi 3P kuadrat dikurang P kuadrat ditambah 3P dikurang 7 ditambah 2. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita operasikan koefisien dari suku-suku yang sejenis, sehingga hasilnya menjadi 2P kuadrat ditambah 3P dikurang 5. Selanjutnya, kamu bisa klik tombol next. Soal yang ketiga, Mawar membeli 5 kardus susu kotak untuk acara di sekolahnya. Lalu, temannya mengambil 4 susu kotak. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Kira-kira jawabannya apa ya? Kamu bisa klik jawaban yang menurut kamu benar. Jika jawabanmu salah, kamu bisa klik tanda X untuk mengetahui cara penyelesaian yang benar. Cara untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah yang pertama yaitu sudah kita ketahui ya bahwa ada 5 kardus susu kotak dan 4 susu kotak yang diambil oleh teman Mawar. Langkah yang kedua, kita nyatakan dalam bentuk aljabar semua yang sudah kita ketahui tadi. Berarti 5 menjadi koefisien, kardus susu kotak variabel, dan 4 susu kotak yaitu konstanta. Sehingga bentuk aljabarnya yaitu 5X dikurang 4. Selanjutnya, kamu bisa klik tombol next. Untuk mendapatkan soal latihan lainnya, kamu bisa menggunakan link quizzes tersebut ya, atau kamu bisa mendapatkan linknya di description box video ini. Sekian video pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.